Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Sahabat Hikmah dimanapun Anda berada, hari ini kita kembali mengudara dan bersama kita hari ini ada narasumber, yaitu Ustadz Dr. Syarto Syarif LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz Harun? Alhamdulillah. Sehat. Hari ini sahabat Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersama Dr. Syarto Syarif akan membahas tentang zakat. Tema kita hari ini adalah zakat, ibadah spiritual atau instrumen keadilan sosial. Nah, itu dia tema kita pada hari ini. Sahabat Hikmah, zakat sering kita dengar, bahkan kita tunaikan, tapi sudahkah kita memahami secara utuh apa definisi zakat itu? Apa dalil wajibnya, bagaimana falsafahnya, dan bagaimana pula penerapannya pada zakat mal, zakat profesi, bahkan komoditas seperti sawit dan karet. Termasuk juga soal zakat fitrah dan fidyah yang hari ini kita akan membahasnya bersama Al-Ustadz Dr. Syarto Syarif. Pertama yang ingin kami gali lebih mendalam secara ilmiah dari Ustadz Syarto, apa kira-kira definisi zakat secara syar'i yang dengan bahasa mudah bisa dipahami oleh khalayak ramai, Ustadz? Baik. Terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah dimanapun berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, mudahkan semua urusan, dan selalu mendapat lindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Zakat secara bahasa, secara etimologi memiliki makna an-nama, az-ziyadah, wat-taharah, wal barakah. Secara bahasa adalah zakat itu memiliki makna tumbuh atau bertambah atau bersih. Kemudian terkadang juga disebut dengan berkah. Itulah dia zakat secara bahasa. Nah, secara istilah, zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk dikeluarkan kepada kelompok tertentu. Kelompok tertentu itu yang biasa dimaksud dengan asnaf 8 itu. Ya. Kemudian juga dengan syarat-syarat tertentu. Jadi ketentuannya pun ketika orang berzakat kan tidak serta-merta dia punya harta, dia punya objek zakat, kan tidak langsung dikeluarkan zakat, tapi ada syaratnya. Ya kan, syaratnya nanti bisa milkut tam, milik dia penuh, atau bisa juga nanti syarat berikutnya adalah sampai nisabnya, kemudian sampai umurnya yaitu haulnya. Itu definisi zakat secara istilah. Nah, berikutnya landasan tentang wajibnya zakat dalam Islam banyak sekali ditemukan dalam Al-Quran, juga dalam hadis Rasulullah SAW. Kita mulai dari ayat Al-Quran ya. Ustadz Harun, Ya. Tidak kurang dari 28 kali ya, 28 kali itu diulang dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala
perintahkan umat Islam ini untuk menegakkan sholat, di waktu yang bersamaan Allah iringi dengan kewajiban untuk menunaikan zakat. Langsung menggunakan kalimat zakat. Ya, aqimus shalah wa atuz zakat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Tidak kurang dari 28 kali diulang dalam Al-Quran. Jadi para mufassir itu memahami ketika ada perintah yang disebutkan secara bersamaan, itu tidak boleh hanya dilaksanakan satu, diabaikan satu. Harus dilaksanakan semua. Jadi nggak cukup sholat, ya kan? Jadi sholat ditegakkan, tapi abai dengan zakat. Gitu. Dan kalau kita lihat dulu di masa Abu Bakar Siddiq, bagaimana Abu Bakar Siddiq dulu ketika wafat Nabi, ada beberapa kelompok Arab yang di masa Nabi mereka merupakan zakat, tapi sesudah wafat Nabi mereka tak mau bayar zakat, kan? Jadi ketika itu Abu Bakar berijtihad. Orang yang tidak mau membayar zakat, la'aqtulannahum, akan diperangi. Ya, akan diperangi. Jadi pada saat itu juga Umar bin Khattab sempat bertanya, kenapa? Dia kan Islam, kan gitu kan? Jadi Abu Bakar juga punya argumen. Jadi tidak cukup menjadi orang Islam itu kalau dia hanya sholat tapi kemudian mengabaikan zakat. Karena ini satu paket, gitu kan? Jadi tegakkan sholat, tunaikan zakat, gitu. Nah, di dalam ayat ini sholat itu pesan terkait dengan ketaatan individu secara vertikal kepada Allah, sedangkan zakat itu sosial. Nah, jadi artinya manusia yang baik di hadapan Allah itu tidak hanya baik secara personal individu, tapi juga harus baik secara sosial. Itu kira-kira pesannya. Nah, berikutnya juga ditemukan di dalam hadis Rasulullah SAW, bunyal Islamu ala khamsin. Jadi bangunan Islam itu ada lima pondasi. Nah, urutan yang ketiga itu adalah zakat. Nah, berikutnya apa falsafah zakat tadi barangkali? Iya. Yang falsafah zakat. Setidaknya ada tiga besar. Yang pertama, falsafah zakat itu bahwa zakat itu yang pertama mengandung dimensi spiritualitas. Ya, spiritualitas. Jadi cerita tentang apa? Cerita tentang membersihkan jiwanya dari hubbud dunya. Nah, hubbud dunya itu yang membuat orang rakus, orang tamak. Jadi ketika orang sudah mau mengeluarkan apa yang Allah titipkan sebagian, bahkan sebagian itu sebenarnya kan bukan milik dia, milik lisai dalam mahrum 2,5%. Ketika dia mau mengeluarkan apa yang Allah titipkan, itu dia sudah kita bisa melihat bahwa dia sudah berusaha untuk menghilangkan ketamakannya, kerakusannya. Artinya dia tidak rakus, dia tidak sombong. Kalau dia rakus, dia tamak, berarti dia akan tahan itu zakat. Itu dimensi dimensi spiritual. Itu khusus untuk zakatnya secara umum. Tapi kalau nanti zakat fitrah, berarti nanti tujuannya adalah untuk membersihkan mensterilkan ibadah puasa yang barangkali ketika dia puasa itu ada sikapnya, ucapan, perbuatan yang itu bisa merusak nilai dari puasa itu. Maka Nabi mengatakan zakatul fitri tuhratul lisaim minal lahwi wal rafas. Itu yang pertama ya. Yang kedua, dimensi dimensi sosial. Dimensi sosial. Jadi zakat itu diberikan oleh orang yang kaya kepada yang miskin. Nah, sehingga ketika orang kaya mau memberikan zakatnya,
berbagi kepada yang miskin, ini kan sudah terbangun sosial itu kan. Iya. Nah, terbangun sosial itu. Sehingga kekayaan itu tidak hanya tertumpu atau berkumpul di tangan-tangan orang-orang kaya, tapi bisa berpindah kepada orang-orang yang miskin atau orang yang mustahak mendapatkan zakat. Itu dimensi yang kedua. Dimensi yang ketiga adalah terkait dengan ekonomi. Jadi zakat itu termasuk dari apa namanya ya, sebagai instrumen distribusi dari yang kaya kepada yang miskin. Apalagi kalau kemudian zakat yang diberikan itu sifatnya apa namanya? Sifatnya produktif, ya. Bukan konsumtif. Jadi kalau misalnya ada orang punya zakat mal yang zakat itu kemudian diberikan kepada seseorang yang punya bakat, skill untuk usaha, dikasih modal, gitu kan. Jadi sehingga apa? Sehingga terangkat ekonominya. Yang barangkali tahun depan dia tidak lagi menjadi mustahik. Nah, barangkali tahun depan dia sudah bisa menjadi muzaki. Nah, gitu kira-kira. Baik, Ustaz. Berikutnya kita sering mendengar zakat mal. Iya. Kira-kira zakat mal itu apa saja, Ustaz? Baik. Zakat mal itu adalah ya zakat yang ada beberapa objek. Artinya zakat mal itu adalah zakat yang ketika sudah terpenuhi syarat dari objek-objek zakat tadi, seperti misalnya apa ya, tijaro, emas pan perak, atau mungkin apalagi itu, mungkin pertanian. Nah, ini termasuk dari zakat mal dan lain sebagainya. Dan ini zakat tidak otomatis kemudian ketika orang berdagang, orang bertani otomatis apa ya, harus wajib zakat, tidak. Ada ketentuannya. Tapi ada ketentuannya, gitu kan. Jadi kalau misalnya Pak Ustadz Harun misalnya pedagang, ya kan, maka itu kan harus dihitung tuh berapa kadarnya, kan. Nah, kadarnya itu nisabnya, maksudnya nisabnya itu ya berapa, sekitar 85 gram emas, emas zahab khalis, ya. Jadi kepada emas murni, ya. Iya. Emas murni. Jadi emas murni itu berapa? Emas 24, ya. 24, ya. Jadi kalau emas 24 1 gram, ya. Hari ini barangkali mungkin berapa itu? Lebih kurang kayaknya hampir 3 juta, iya. Ya. Hampir 3 juta. Jadi kalau 3 juta berarti berapa itu? 240 juta, ya. Nah, gitulah kira-kira. Jadi semua aset perniagaan Ustadz tuh dihitung lah sampai usia setahun tadi, kan. Nah, gitu. Ketika sampai di akhir tahun genap itu 1 tahun, mencapai angka itu minimal 240 juta, maka dikeluarkan 2,5%. 2,5%. Nah, gitu kira-kira. Itu zakat mal. Ya. Berikutnya Ustadz, ada kita dengar zakat profesi. Iya, zakat profesi ini terkadang ada orang yang tidak tidak menerimanya begitu. Ya. Mana ada zakat profesi dan coba bagaimana penjelasannya ini, Ustaz? Ya, zakat profesi ini termasuk kajian kontemporer kekinian. Jadi memang belum ada dulu kajian di dalam fikih-fikih klasik tentang zakat profesi, belum ada. Ya. Yang baru mulai membahas ini, satu diantaranya adalah Allahyarham Profesor Dr. Yusuf Qaradawi dalam kitab Fiqhuz Zakah. Ya, nah, jadi beliau membahas tentang itu. Nah, apa alasannya? Yang pertama adalah ayat Al-Quran di surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, infakkan. Infak itu kalau di dalam bahasa Arab bisa maknanya zakat wajib, bisa maknanya zakat infak wajib atau infak sunnah, kan. Ini dimaknai infak wajib berarti dia zakat wajib. Nah, maka sabetum itu artinya adalah apa yang kamu usahakan. Nah, berarti apa saja profesi apapun kita, ketika mendapatkan katakanlah insentif gaji dari itu, maka itu masuk dalam bab tadi itu zakat profesi tadi. Ya.
Kemudian cara mengeluarkannya zakat profesi gitu. Nah, bagaimana cara mengeluarkannya? Iya. Cara mengeluarkannya itu karena zakat profesi ini sebenarnya kan masuk di dalam lingkupnya zakat mal juga sebenarnya. Itu zakat mal juga. Makanya ada sebagian orang kan sudah masuk di situ. Iya. Cuman kan gini, kadang-kadang kan orang kan abai nih ketika mendapatkan gaji dari profesinya sebagai insinyur, sebagai dokter, termasuk guru, dosen, ada sertifikasi, itu bagian dari situ tuh kan. Jadi dianggap ini ya, sehingga dia dihabiskan aja, dipoya-poya gitu kan, sehingga tidak tidak terkumpul. Walaupun nanti masuk di sana itu kan, kalau mungkin barangkali dia bisa tabung, dia itu bisa mengeluarkan zakat gitu kan. Nah, maka tetap nisabnya seperti zakat mal. Nisabnya seperti zakat mal juga, yaitu 85 gram. Ukurannya ke emas cuma. Tetap ke emas gitu. Cuman cara mengeluarkannya ada dua. Ada ditunggu sampai satu tahun. Sampai haul. Sampai haul kan? Nah, tapi ini kayaknya agak sulit ini. Udah habis. Karena udah habis tuh kan. Maka yang lebih aman itu setiap diterima keluarkan 2,5%. Karena gini, kalau misalnya tadi nih kan, kita anggap aja lah, kita asumsikan 85 gram itu 1 gram 1 juta aja. 1 juta aja ya. 1 juta. Berarti kan 85 juta itu kan? 85 juta. Nah, kalau gaji kita bisa kita tabung itu 5 juta. 1 tahun baru 60 juta. Betul kan? Iya. Jadi tak wajib zakat sebenarnya, tak wajib zakat. Tapi kan walaupun tidak wajib zakat, tetap kita di samping, karena zakat itu kan sama, minimalnya 2,5%. Sebenarnya itu kewajiban minimal. Makanya kan selain dari zakat itu ada infak, ada wakaf. Itu sebenarnya wakaf, hibah, itu lebih besar sebenarnya di atas itu gitu. Makanya tadi jalan yang lebih aman, yang kedua. Saran saya kan, jadi setiap dia mendapatkan gaji dari profesinya, potong aja langsung 2,5%. Walaupun nanti di akhir tahun tidak sampai nisab, anggap itu sebagai sedekah, infak atau sedekah dia. Kira-kira gitulah. Baik. Berikutnya Ustaz, kita juga ada mendengar di kalangan masyarakat, bahkan kita jalani dalam kehidupan tentang apa nih? Kalau di kampung sekarang banyak sawit, orang udah nanam sawit, kemudian karet. Apakah ini dikeluarkan juga zakatnya, Ustaz? Tadi saya lupa ya, terkait dengan zakat profesi. Ini saya lanjutkan ke zakat sawit, zakat karet ya. Lanjutan ayatnya tadi, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Jadi apa yang Allah keluarkan dari bumi, ya kan? Maka itu juga harus dizakati. Nah, itu penjelasan dari Yusuf Al-Qaradawi. Jadi tidak harus makanan pokok saja. Iya, itu. Sekarang ada sawit, ada cabai ya kan, dan lain sebagainya. Jadi yang kedua tentang keadilan. Dulu waktu kami beladang di kampung kan. Jadi beladang itu kan tada hujan itu kan, panennya setahun sekali. Ya kalau misalnya sampai 650 sekian kilogram, 600 kan kilogram zakatnya itu. Bisa 10% atau 5%, tergantung dengan pengairan kan. Kalau tada hujan berbeda dengan irigasi gitu, ya. Nah, kalaulah misalnya yang panennya setahun sekali, di mana letak keadilannya orang panen sawit sebulan bisa 2 kali. Bisa 2 kali ya. Di mana letak keadilan yang kemudian orang yang panen sawit itu tak dikeluarkan zakatnya? Lebih banyak hasilnya. Lebih banyak hasil. Apalagi zakat profesi. Betul. Zakat profesi itu luar biasa. Misalnya ya profesi dokter misalnya kan. Sekali sayat itu kan bisa, kalau satu hari misalnya dapat 1 pasien misalnya kan, memang sudah harus bisa cepat atau harus ditangani dengan medis, harus dioperasi misalnya kan 3 juta atau 2 juta ya kan, itu 1 hari kan. Bayangkan kalau misalnya sebulan aja dia dapat 10, udah berapa itu udah 20 kan.
Kali setahun berapa juga? Awak nunggu 1 tahun cuma dapat sekian, wajib juga zakat. Iya, Nah, itu letak keadilan itu. Maka saya sepakat dengan apa yang dijelaskan oleh Yusuf Al-Qaradawi tadi. Jadi gitu. profesi pun dikeluarkan. Jadi zakatnya, ya. nah, pengeluarannya ada dua bisa dianalogikan, bisa ke zakat mal, bisa ke zakat pertanian. Nah, kalau zakat zakat sawit itu bisa dianalogikan kepada zakat tijarah karena dianggap sawit itu adalah komoditi. Karena dia masuk dalam kategori dijual beli kan, tijarah kan. Tijarah, maka nisabnya sesuai dengan zakat mal 85 gram juga. Jadi dikeluarkan 2,5% kan. Nah, itu dia. Kalau dianalogikan zakat sawit dengan karet tadi ke tijarah gitu. Jadi dia masuk dalam komoditi. Tapi kalau dia dianalogikan kepada wa ma akhrajna lakum minal ard, maka dia pertanian. Maka kalau pertanian 2 kan? 10% dan atau 5%. 2%. Itu dia. Baik, Ustaz. Berikut, karena kita sekarang ini dalam keadaan bulan Ramadan, sebentar lagi kan kita akan mengeluarkan zakat fitrah, ya Ustaz ya. Jadi kami ingin penjelasan dari Ustaz ini tentang zakat fitrah ya yang wajib kita keluarkan di bulan Ramadan ini. Ya. Baik. Zakat fitrah itu sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zakat al-fitri sa'an min tamrin atau sa'an min syairin dan seterusnya. Iya. Jadi membayar zakat fitrah itu wajib ya, dan bagi orang-orang yang menjadi tanggungannya wajib dikeluarkan. So'an itu ukuran dulu ya. Nah, satu so' itu sama 4 mud ya. 4 mud itu kayak sukatan. Iya, sukatan. Jadi kayak liter gitulah. Iya. Kayak ya sukatan lah, kalau ada kue hangkuan itu kayak gitu kira-kira kan. Jadi orang sukat bukan di kilo-kilo gitu, tidak. Jadi gitu disukat. Jadi satu sok itu adalah 4 mud. 4 mud. Jadi 4 mud itu kalau dikonversikan 1 mud ya, bukan 4 mud. 1 mud itu kalau dikonversikan lebih kurang sekitar 6,50 gram, jadi nggak sampai 1 kilo. Dan ada yang mengatakan 7,50 kilogram. Ini tergantung dengan tergantung dengan kualitas yang ditimbang. Iya. Karena kan sebenarnya sukatannya sama itu, tapi isinya bisa berbeda ya. Liternya sama. Bisa jadi sewaktu yang dimasukkan ke situ itu ditakar itu barangkali mungkin gabahnya mungkin masih ada apanya kan? Basah mungkin berat, ya kan? Atau mungkin masih ada kulitnya, ya kan? Kayak gitulah. Jadi sehingga berlebih kurang. Itu makanya kalau dikonversikan ke kilo itu kan ada yang 2,5, 2,7, ada 3, ada 3,8 gitu kan. Nah, itu perbedaan timbangan ya. Bukan timbangan, sukatan. Yang kualitasnya berbeda. Nah, maka kualitas berbeda, maka hasilnya kalau dikonversikan ke kilo juga berbeda. Iya. Sama dengan gini, Ustadz kan, kalau digenggam, ini kan misalnya 4 genggaman, taruh tuh. Iya. Genggaman Ustadz Harun sama saya, sama berbeda. Genggaman orang Arab sama nggak? Enggak sama. Genggaman mereka lebih besar. Lebih besar, gitu kira ya. Jadi lebih banyak. Gitu ya? Tapi kan namanya tetap 4 genggam gitu kan? Genggam, ya. Awak 4 genggam juga. 4 genggam. Tapi berbeda dia. Tadi kita di kilo. Jadi perbedaannya pun tak begitu jauh. Tak begitu jauh. Baik. Kemudian zakat fitrah ini siapa yang wajib mengeluarkannya, Ustaz? Dan siapa pula yang menerima zakat fitrah ini? Ya, zakat fitrah ya tadi yang orang-orang beriman tadi kan, termasuk tadi itulah termasuk orang beriman, yang anak-anak, keluarga semua yang balik tadi itu kan yang menjadi tanggungan itu semuanya wajib. Ya kan?
wajib mengeluarkan zakat dan dikeluarkan zakatnya sebagai tanggungan saya, anak-anak, istri, semua menjadi tanggungan saya. Bahkan juga orang tua, juga mertua menjadi tanggungan saya itu. Gitu kan. Nah, itulah wajib. Baik, kemudian kita lihat di masyarakat sekarang orang mengeluarkan zakat fitrah untuk tidak ribet, tak repot. Iya. Mereka kebanyakan sekarang mengeluarkan dengan uang. Bagaimana ini, Ustaz? Iya. Ini memang apa ya, terjadi perbedaan. Ini bagian dari, kalau dalam kajian fikih ya masuk masalah-masalah furu'iyah ya. Masalah-masalah khilafiyah, masalah-masalah tanawu' ya kan. Iya. Jadi kalau kita melihat pendapat-pendapat fikih mazhab ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, mazhab yang tiga ini, Maliki, Syafi'i, Hambali ini, mereka mengatakan harus dengan qutul balad. Jadi makanan pokok itu harus dikeluarkan. Jadi nggak boleh diuangkan, gitu kan? Nggak boleh diuangkan. Dia punya dasar masing-masing kan. Jadi ada, kalau di dalam fikih mazhab itu Hanafi. Tapi sebenarnya ulama-ulama Syafi'i pun ada juga yang membolehkan itu. Termasuk juga Syihabuddin Ar-Ramli, itu muridnya dari Imam Syafi'i kan. Itu juga membolehkan. Bahkan sebenarnya tentang boleh tidaknya atau mengeluarkan zakat itu dengan uang, itu sebenarnya bukan terjadi perbedaan itu ketika di masa imam-imam mujtahid, tapi sebenarnya di masa sahabat pun sudah ada. Masa sahabat, juga di masa tabi'in, ya kan? Sahabat itu khalifah yang kedua Umar bin Khattab itu membolehkan membayar zakat itu dengan uang. Anaknya Abdullah bin Umar juga demikian. Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, juga Mu'adz bin Jabal ketika diberikan tugas ke Yaman, dia terapkan itu membayar zakat itu dengan uang. Masuk nanti ke masa tabi'in, siapa namanya? Taus bin Kisan, kemudian Sufyan as-Tsauri, termasuk juga Hasan al-Basri, termasuk juga Umar bin Abdul Aziz yang dinobatkan sebagai khalifah yang kelima itu. Dan itu semasa dengan Imam Malik itu. Imam Malik kan itu kan mewajibkan harus membayar zakat itu dengan qutul balad itu kan, dengan makanan pokok itu. Tapi Umar bin Abdul Aziz, dan itu sudah menjadi karena beliau waktu itu kan menjadi pemimpin kan. Jadi sudah merata. Jadi di masanya itu orang membayar zakat itu dengan uang. Nah, kenapa dengan uang? Alasannya apa? Yang pertama adalah ayat surah At-Taubah itu secara implisit tidak secara gamblang mengatakan khudz min amwalihim. Kalimat itu beda. Khudz min amwalihim shadaqatan. Kata amwal itu kan apa itu? Harta kan. Artinya uang kan? Nah, kata uang itu satu secara implisit. Yang kemudian yang kedua, alasannya Nabi itu mengatakan gini, ukhnuhum bihadzal yaum. Kayakan mereka ya. Cukupkan mereka, kayakan mereka. Sehingga nanti ketika mereka di hari raya itu mereka tidak terperangkap untuk meminta-minta ke rumah-rumah. Biar gitu merasakan kan? hari raya. Jadi memberikan zakat dengan uang itu sudah memenuhi ugnum tadi itu. Nah, dan itu barangkali yang kalau lihat di masa saat ini itu kayaknya lebih bermanfaat, lebih bermaslahat kepada mereka. Kenapa? Karena kalau nanti hanya misalnya lah beras, mereka kan mau makan. Dari mana mereka butuh ikan, butuh minyak, dari mana kan?
Nah, kan di situ kalau misalnya orang mau bayar zakat itu dengan beras, ya oke terima, dengan uang terima. Iya. Jadi nanti ketika dia terima, mungkin ada berasnya, ada uangnya. Jadi beras tak bisa dimakan langsung tanpa Iya. lauk gitu tadi ya. Atau Maka, mungkin ya ada sekarang saya lihat di masjid-masjid itu dua-duanya diberikannya. Ada berasnya, ada amplop berisi uang juga. itu sedekah barangkali. Tidak, termasuk zakat juga dia. Oh, zakat. Iya, jadi Mungkin separuh. karena begini Ustaz, karena di masjid itu ada yang memberikan zakat berupa beras, ada sebahagian memberikan berupa uang. Jadi ketika menyalurkan zakat itu kepada fuqara masakin, dua-duanya diberikannya. Nah, bagaimana itu Ustaz? Maksudnya dua-dua itu diberikan Iya. itu Beras diberikan sekitar 2 kilo atau 3 kiloan begitu. Iya. Kemudian ada amplop berisi uang juga. Uang juga. Karena tadi mereka berarti nilainya lebih lagi tuh. Iya. Satu orang. ya lebih lah jadinya. Oh, bagus lah. Iya. Itu berarti dia melebihkan itu bagus sekali. Iya. Itu nah, kan yang 2,5 kilo itu kan minimal tuh Iya, kan. iya. Bahkan lewat Pak Setidio ini barangkali kita mengingatkan kan kepada masyarakat khususnya di Medan Amplas dan Kota Medan umumnya kan. Jadi jangan pas 2,7 5 lebihkan. Karena gini, karena risiko nanti ketika misalnya kurang itu kan kita berusaha tuh kan. Iya. Maka lewat berlebih tak masalah. Lebihkan. Itu lebih bagus. Lebih bagus. Asal jangan kurang. Iya. Baik Ustaz. Kemudian di bulan Ramadan ini karena ada juga di antara umat Islam ini yang tak bisa berpuasa, ya, mungkin dia karena uzur sudah tua dan lain sebagainya, ada yang harus membayar fidyah. Jadi yang ingin kami tanyakan kepada Ustaz ini tentang seputar fidyah. Siapa yang harus mengeluarkan fidyah ini? Baik. Kayaknya sebelum ke sini Ustaz tadi agak terlupakan saya. Tadi ketika mendistribusikan zakat. Iya. Saya masih melihat fenomenanya adalah di tengah-tengah masyarakat itu panitia lah katakan yang diberikan di-SK-kan oleh Basnaskah atau oleh siapalah ya. Iya. Mereka jadi panitia. Itu masih saya temukan membagikan zakat itu rata. Mereka data misalnya nih supaya kita mudah ngitungnya, misalnya mereka data di daerah itu hanya 2 orang, misalnya nih 2 orang. Kemudian zakat yang terkumpulkan itu misalnya 1 juta. Iya. Oke. Dibagi rata itu berarti kan bagi 2 nih kan? 500. Iya. Padahal ini mustahik pertama ini dia cuman tanggungannya 1 istri. Iya. Tak ada anak tadi yang lain. Tak ada anak, cuman 1. Iya. Yang di sini tanggungannya ada 7. Iya. Ada 7. Bayangkan nih. Iya. Ini tanggungannya 1, ini tanggungan 7, dapat 500 nih masing-masing. Kira-kira apa namanya? Pas nggak itu kira-kira? Adil nggak gitu kira-kira? Ya. Kira nggak pas kan? Karena kan ini bebannya banyak, ini tanggungannya banyak, dapat 500. Ini tanggungannya 7, dapat 500. Jadi bagaimana cara pembagian yang sebenarnya, Ustaz? Sebenarnya tidak ada ketentuan yang baku, tapi pembagian zakat itu secara proporsional, sesuai dengan kebutuhan. Makanya kalau saya dulu pernah menerapkan di masjid kami sana, jadi tadi kan 2 nih asnaf nih kan, dihitung nih dia tanggungnya 1, berarti kan 2 nih. Baru kemudian di sini tadi asnaf yang kedua 7. Sama dia berapa? 8. Iya. Berarti ini kan ada yang mau dibagi 10. Makanya cara membaginya sesuai dengan apa tadi pembagian proporsional tadi 1 juta dibagi 10. Nah, maka tadi ini asnap ini hanya dapat 2 cuman 200 saja. Iya. Yang di sini dapat 800. Kenapa? Karena memang ini tanggungannya banyak. Lebih banyak. Nah, ini disebut dengan pembagian secara proporsional. Sama kalau kita punya anak. Iya. Anak TK, anak SD, SMP, SMA. Kira-kira kalau Ustadz punya anak 4, yang 1 SD, TK, 2 SD, SMP, SMA. Iya. Kira-kira kalau yang SMA berapa apa namanya? Uang jajannya berapa? SMA
Dengan SD tak mungkin Enggak, ya, sama. kalau SMA berapa kira-kira? Mungkin 20.000. 20.000. Kalau SMP? Kalau SMP ya lebih kurang lagi lah. Lebih kurang bawah. 10.000. Kalau SD? Mungkin SD 5.000 udah cukup. 5.000. Kalau TK berapa kira? TK ya di bawah lagi. Iya, kan? Itulah proporsional. Sesuai dengan kebutuhan. Iya. Nah, itu kira-kira. Jadi nggak sama Ustaz ya. Tidak sama. Nah, berikutnya tadi terkait dengan fidyah. Iya. Dengan fidyah. Fidyah ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an itu wa 'alal ladzina yutiqunahum fidyatun ta'amu miskin. Jadi ketika ada orang yang tidak mampu, termasuk orang yang barangkali sakit menaun, ya kan? Atau mungkin orang yang sudah tua, ya, udah nggak sanggup lagi puasa, dan ada beberapa kriteria lagi, mereka wajib membayar fidyah. Nah, fidyah itu 1 mud tadi ukurannya, 6,5 gram atau 7,5. Kita ambil misalnya 6,5. Jadi sesuai dengan makanan pokok ya, harus dibayar itu. Tapi terkadang kan kita karena bahasanya fidyatun ta'amu miskin, memberi makan, dan kadang kita kan barangkali mau ukurannya memberi makan, jadi makan siap saji misalnya kan. Nah, itu kan terkadang diuangkan. Nah, saya masih melihat di beberapa masjid masih terpampang itu tertulis ketika membayar fidyah dengan beras tadi atau dengan makanan pokok, berapa tadi? 6 atau 7,5 lah ya, yang agak ke atas sedikit kan. Tapi ketika dibayarnya dengan duit, angkanya 45.000. Lebih besar. Iya, saya dari mana menghitungnya gitu kan? Saya heran, dari mana ini menghitung? Mungkin menghitungnya dari makannya, Zat. Makannya 3 kali, pagi, siang, sore. Gitu pulang hitungnya. Tapi kan kalau di dalam Al-Qur'an, fidyatun ta'amu miskin itu kewajiban itu hanya memberi makan 1 kali aja. Sekali makan saja. Sekali makan ini yang aja. sering Marrah aja. Iya, marrah ya. Jadi bukan marrat, tapi marrah, sekali aja. Jadi sesuaikan loh Ustaz ya. Jadi kalau misalnya tadilah dikonversikanlah, katakanlah makanan yang layak dan manusiawi. Mungkin berapa ya? 15.000 barangkali kan, 15.000. Nah, mungkin kayak ayam geprek kan, 10 sama minum 15.000, atau mungkin di atas dia kita naikkan 20.000. Udah sama kari itu kan, atau mungkin sama rendang ya kan? Tak sampai 45.000. Tak sampai 45.000. Iya. Ini buat yang apa jadi berat ini Ustaz ya? Nah, kalau misalnya gini nih ya. Pengurus masjid itu memutuskan dan diedarkan di masyarakat di sekitar itu, dan itu menjadi patokan, itu sangat memberatkan bagi ekonomi mereka yang terbatas. Itu masalahnya. Kalau mungkin barangkali yang bagi mereka yang kaya mungkin tidak bermasalah. Dan masalahnya kan yang wajib itu kan cuma sekali aja. Iya. Nah, bukan 3 kali. Nah, ini mungkin harus jadi perhatian. Untuk di masjid-masjid kan dikoreksi lagi lah, karena di dalam Islam itu gini ya, Allah pun menghendaki yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kita mudah, dan Allah tidak mungkin mempersulit kita, ya kan? Bahkan ditegaskan oleh Nabi, yassiru wala tu'assiru, permudah jangan dipersulit. Jadi bagi orang-orang yang ekonominya terbatas, bayangkan 45.000 dikali 3, 30 berapa itu? Itu sudah 1 juta berapa? 1 juta berapa itu dah? Iya, udah lebih 1 juta. Sekira kan lebih 1 juta. 1.250.000 mungkin sekitar gitu ya. Jadi ada juga Ustaz yang menghitung fidyah itu kadang sesuai makan dia katanya. Sesuai makan. Kalau makanku 1 hari 30.000, ya 30.000 itulah yang ku keluarkan kan. Jadi ini perlu juga kita buatkan standarnya Ustaz. Standarnya. Kira-kira berapalah yang fidyah itu yang layaknya untuk kita keluarkan sehari begitu. Ya. Itu tadi kalau dengan beras tadi itu kan berapa itu? 1 mud. 1 mud
Kalau harga beras lah misalnya nih, kalau diuangkan beras saja kutul balad tadi. Kalau harga beras 10.000 kan cuma 6.500 kan. Coba bayangkan. Kenapa kemudian sampai melonjak 45.000 itu kan di mana? Terlalu jauh ya. Iya, jauh sekali. Tadi harus ada beras, harus ada lauknya. Mungkin ya tak seberapa, tak sampai 45.000 sekali keluarkan. Maka yang tadi siap saji itu kan sekitaran 15 sampai 20. Nah gitu. Jadi itu standar lah, ya kan? Udah sudah besar 10.000. Jadi kalau 10.000 dikali 30 kan baru 600.000 kan? Iya. Bayangkan kalau sampai 45.000 itu kan itu memberatkan bagi masyarakat di situ, apalagi kalau ekonominya ya menengah kan, ke bawah tuh. Baik, sahabat Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu tadi bincang-bincang kita dengan Ustadz Dr. Syarto Syarif mengenai zakat, kemudian kita masuk kepada fidyah, zakat fitrah, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Maka sebagai penutup kami minta kepada Ustadz Syarto ya untuk closingnya Ustadz tentang zakat ini. Terima kasih Ustadz. Mengulang kembali atau mereview tadi apa yang kita sampaikan, bahwa ada 3 setidaknya falsafah dari zakat tadi kan disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah zakat disyariatkan Allah Subhanahu wa taala karena di dalam zakat itu ada dimensi spiritual. Nah, itu penting. Jadi untuk membangun, membersihkan hati kan dari sifat iri, dengki, tamak, itu perlu dibangun. Nah, lewat zakat itu setidaknya bisa menghilangkan ketamakan, kerakusan tadi. Kemudian yang kedua terkait dengan sosial. Jadi pesan Allah ketika disyariatkan zakat itu harta yang Allah titipkan itu jangan terhenti di tangan-tangan orang kaya, tapi harus bisa sampai kepada orang-orang yang mustahik, sehingga mereka bisa merasakan anugerah Allah itu. Jadi bahkan tidak hanya itu kan, kalau kita cerita tentang zakat, lebih bagus lagi kita berikan zakat sebenarnya kan, apalagi zakat fitrah gitu kan, kepada keluarga terdekat kita. Itu sosial itu terbangun tuh. Jadi di samping sosial, kewajiban melaksanakan menunaikan ibadah zakat itu sudah tertunaikan. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan dimensi ekonomi. Jadi kalau hari ini ada orang-orang kaya yang punya materi banyak dan kemudian zakat itu cukup besar, saran kami lewat podcast ini, bagusnya zakat itu jangan diberikan yang sifatnya konsumtif, tapi harus produktif. Tujuannya apa? Supaya bisa meningkatkan ekonomi umat tadi. Berharap dari apa yang diberikan zakat yang produktif tadi, ke depannya mereka tidak lagi menjadi mustahik, tapi mereka sudah menjadi muzaki. Barangkali itu, Ustaz. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Dr. Syarto Syarif. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kepada kita bermanfaat untuk seluruh sahabat Hikmah dimanapun Anda berada. Dan pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kami tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih.